Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar semuanya? Saya harap adik-adik semua sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Uswatun Hasanah Utama dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adik-adik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Nah, adik-adik, kita dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah terlepas dengan yang namanya bergerak. Walaupun benda mati sekalipun, ia akan tetap bergerak. Kira-kira adik-adik semua tahu tidak apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, jika kalian belum mengetahui apa yang dimaksud dengan gerak, kita akan membahas dalam materi gerak lurus mengenai poin-poin pengertian gerak dan pengertian-pengertian lainnya. Sebelum memasuki pembelajaran inti, saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian gerak. Yang kedua, membedakan jarak dan perpindahan. Yang ketiga, membedakan kecepatan dan kelajuan. Dan yang keempat, menjelaskan percepatan. Yang kelima, menganalisis gerak lurus beraturan. Dan yang terakhir adalah nomor 6, menganalisis gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan materi tentang gerak lurus. Sebelum itu, kita perhatikan video ini ya. Dari video tadi, apa ya yang terjadi pada mobil? Ya, benar, bergerak. Lalu, apa sih pengertian gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lain. Karena definisi tersebut, gerak memiliki suatu titik acuan. Apa yang dimaksud dengan titik acuan? Titik acuan adalah titik awal benda. Pada video mobil tadi memiliki suatu titik acuan, di mana mobil tersebut bergerak dari titik A yang dianggap sebagai titik awal atau titik acuan, kemudian bergerak ke arah B, merupakan titik akhir. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh satu lagi. Sebuah mangga berada di atas pohon. Hal ini merupakan titik acuan atau titik awal dari mangga. Lalu, mangga jatuh ke bawah, ini merupakan titik akhir. Pada video sebelumnya, pada mobil, ia melakukan sebuah gerak dan membentuk suatu lintasan lurus. Oleh karena itu, mobil mengalami gerak lurus. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Jadi, gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Adapun unsur-unsur gerak yang harus adik-adik ketahui, yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Apa sih pengertian jarak dan perpindahan? Yuk simak video ini. Indah berjalan dari depan toko kopi menuju supermarket yang berjarak 20 meter dari toko kopi. Kemudian, ia putar arah ke barat menuju toko kue karena ia lupa membeli kue yang dipesan oleh adiknya.
yang berjarak 10 meter. Nah, maka akan timbul pertanyaan. Yang pertama, apakah Indah dikatakan bergerak? Yang kedua, berapakah jarak yang ditempuh Indah? Yang ketiga, berapakah besar perpindahannya? Yang keempat, kemanakah arah perpindahannya? Dalam fisika, seberapa Indah berjalan disebut jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa melihat arah. Maka, jarak yang ditempuh Indah adalah 30 meter. Jika kita menyebutkan suatu arah, yaitu Indah berjalan di depan toko kopi menuju supermarket yang berjarak 20 meter. Lalu, ia berputar arah ke arah barat menuju toko kue untuk membeli kue yang berjarak 10 meter dari supermarket. Itulah perpindahan. Nah, perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari titik awal hingga titik akhir dengan melihat arah. Perpindahan sering disebut dengan selisih. Maka, perpindahan atau selisih Indah dari toko kopi menuju supermarket sejauh 20 meter dan dari supermarket ke toko mainan adalah sejauh 10 meter, hasilnya atau selisihnya adalah 10 meter. Indah berjalan dari toko kopi menuju supermarket sejauh 20 meter dan waktu yang ditempuh adalah 20 detik. Maka akan timbul pertanyaan, seberapa cepatkah waktu yang ditempuh Indah untuk menuju supermarket? Besaran fisik yang menjelaskan seberapa cepat benda bergerak adalah kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh dengan benda persatuan waktu. Kelajuan yang ditempuh Indah adalah 20 meter dibagi 20 second atau detik. Jadi, kelajuannya adalah 1 meter per second. Lalu, kecepatan adalah perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya atau persatuan waktu. Lalu, yang terakhir adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Ada dua macam gerak lurus. Yang pertama, GLB, gerak lurus beraturan. Yang kedua, GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Maksudnya, benda akan menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Ciri-ciri gerak lurus beraturan adalah bila V atau kecepatan sama dengan tetap, maka A atau percepatan sama dengan 0. Contohnya seperti kereta api yang berjalan di lintasan rel kereta api akan berjalan dengan kecepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah namun tetap beraturan. Ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan, bila V atau kecepatannya sama dengan berubah beraturan, maka A atau percepatannya sama dengan tetap. Perhatikan video tersebut. Indah sedang berusaha untuk mengayuh sepeda di jalanan menanjak. Ia terlihat bahwa sangat berusaha untuk naik di jalanan yang menanjak. Nah, apa ya yang kira-kira terjadi ketika kita menaiki jalan yang menanjak? Ya, benar, tentunya sepeda akan melambat. Hal tersebut merupakan contoh dari
Gerak lurus berubah beraturan. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham mengenai gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan? Jika adik-adik semua sudah paham mengenai gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan memberi kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya adalah, gerak adalah perpindahan suatu benda dari posisi satu ke posisi lain. Gerak memiliki suatu titik acuan atau titik awal. Unsur-unsur pada gerak ada jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah kedudukan awal benda dan akhir benda. Lalu ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda per satuan waktu, sedangkan kecepatan perpindahan benda per satuan waktu. Lalu yang terakhir ada percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Lalu, gerak lurus tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan, yang merupakan suatu gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah suatu gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah tapi beraturan. Nah, adik-adik, itu merupakan penjelasan dari kakak mengenai gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Dan semoga dapat dipahami ya. Berjumpa lagi kita di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.